Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar kawan-kawan? Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kami akan mencoba mengajak rekan-rekan semuanya dalam informasi sehat. Nah, ada beberapa waktu yang lalu kita sampaikan perihal berbagai konsep diet yang alami ya, yang tidak membahayakan bagi kesehatan teman-teman semuanya. Hari ini kami menggunakan berbagai literasi, pengamatan, informasi, juga metode literasi dari berbagai data dan juga catatan dari para ahli medis dan pakar. Jadi hari ini mencoba kita mengajak untuk sharing barangkali. Seandainya materi kami ini mungkin kurang sempurna, mohon disempurnakan. Seandainya misalnya kurang bagus, mohon dibaguskan. Seandainya ada sesuatu yang kurang karena pemahaman kami, mohon ada kritik dan saran serta masukannya. Baik, kita akan bicara tentang hari ini tentang metodologi diet. Ya, metodologi diet. Nah, kenapa? Begini, salah satu cara menurunkan berat badan yang relatif baru dan mudah diterapkan dengan berbagai metode. Ya. Ada yang metode ini sebenarnya aman bagi seseorang, tetapi juga kurang aman bagi seseorang, bergantung situasi dan kondisi. Maka idealnya memang ketika mau serius diet, konsultasi kepada para pakarnya, ya, pada para ahlinya, sehingga ada semacam catatan-catatan kecil yang perlu diperhatikan dan perlu mana yang harus dicermati begitu. Baik, metode ada beberapa temuan ya, misalnya begini. Metode yang dipakai beberapa orang, salah satu caranya menurunkan berat badan adalah diterapkan beberapa metode. Nah, metode yang pernah dipakai Dr. Arthur Agaston, ya, seorang kardiolog yang di Amerika Serikat, bahwa metode ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Agaston ketika memberikan diet bagi pasiennya yang mengalami masalah kesehatan. Ya, waktu itu kesehatan jantung dan kardiovaskuler yang berkaitan dengan obesitas yang dideritanya. Nah, ternyata diet tersebut secara tidak sengaja berhasil menurunkan berat badan pasien. Itu yang sedang terjadi. Ya, berat badan pasien. Nah, ini termasuk metodologi yang tidak disengaja. Nah, kemudian ternyata diet tersebut berhasil menurunkan berat badan pasien. Sejak itu diet yang kemudian dikenal dengan SBD ya, ini menjadi sangat populer waktu itu di negara Amerika dan berkembang di yang lain. Nah, ini hanya kadang-kadang memang ada metode yang tidak disengaja gitu. Nah, berbeda dengan metode diet yang lazimnya, yang umumnya membatasi karbohidrat, kemudian lemak atau protein secara teratur. Nah, ada yang metode ini memberikan pendiet keleluasaan untuk memilih makanan yang mereka sukai. Ada yang menggunakan metode silakan aja makan apapun boleh begitu loh. Nah, diet ini bukan diet rendah karbohidrat, juga bukan rendah lemak. Jadi yang diet satu ini adalah ya menganjurkan pendiet memilih jenis karbohidrat dan lemak secara tepat begitu ya. Jadi memilihnya sangat tepat ya. Sehingga SPD ini menjadi 3 tahapan. Ada yang penurunan BB secara cepat, ada yang penurunan berat badan lanjutan, ada yang pemeliharaan berat badan biar tidak terus naik begitu. Nah, ini sempat diungkap dalam literasi dari Ade Failasufa ya, dalam panduan dietnya yang sehat dan cerdas. Ini pernah literasi ini juga disampaikan di sana. Jadi memang kadang kita harus tahu, biarpun kita konsultasi dengan pakar medis, tetapi kita yang merasakan, kita yang menjalankan. Kapan kita akan makan kalori berlebih, kapan tidak. Apakah berat, yang pasti timbangan dipakai ya untuk mengukur kekuatan apa yang dilakukan dan sejauh mana keberhasilan dietnya. Ini yang harus dilakukan secara rutin gitu ya. Paling tidak ya setiap hari atau paling enggak seminggu sekali begitu. Nah, ini yang dicermati. Jadi ada tahapan pertama begini.
Ada masa pembatasan karbohidrat, namun tidak semua karbohidrat dihindari. Hanya karbohidrat yang buruk seperti kentang dan roti ini mungkin agak dikurangi. Nah, pada tahapan ini biasanya pelaku diet ya itu mencoba melakukan aplikatif ya, tetap makan 3 kali sehari ya, ditambah makan makanan selingan di antaranya gitu. Ukuran makanan juga tidak perlu dikurangi. Tahapan ini dijalani selama minimal 2 minggu dan dilanjutkan hingga 1 bulan. Nah, setelah 2 minggu menjalani tahap pertama ini, diperkirakan berat badan akan turun 5-6 kilo. Begitu. Jadi makanya normal dulu ya. Nah, tahapan kedua merupakan tahapan penurunan berat badan secara perlahan-lahan ya. Jadi bisa 1,5 kilo sampai 1 kilo seminggu. Nah, tahapan ini dijalani hingga tercapai berat badan yang diinginkan. Maunya misalnya saya 80 ya, saya menuju 70. Saya harus berusaha keras berat badan saya menuju 70, bukan 80 lagi begitu. Jadi harus seperti itu. Nah, tahapan ini dijalankan hingga tercapainya berat badan yang diharapkan. Maka tahapan ini disebut juga tahapan pemberian karbohidrat baik. Ya. Jadi secara perlahan-lahan asupan pangan sumber karbohidrat baik seperti biji-bijian, beras tumbuk, kacang-kacangan ditingkatkan. Jadi yang kalau tadi roti kentangnya dikurangi, sekarang menjadi biji-bijian. Ya, tetap makan karbohidrat tapi biji-bijian, beras tumbuk, kacang-kacangan. Itu. Jadi nanti ya rotinya mau ya dikurangi, nasinya dikurangi gitu. Nah, beberapa jenis pangan yang masih dihindari. Nah, makanya nih ketika setelah 2 minggu menghindari roti, kentang, itu kan seperti itu. Buah yang harus dihindari antara lain adalah semangka dan nanas. Semangka dan nanas yang harus dihindari. Nah, setelah penyelesaian tahapan pertama dan kedua, baru ada tahapan yang ketiga. Apa itu? Yaitu pemeliharaan berat badan. Jadi ketika sudah ketemu pada target berat badan yang ideal, dengan ketinggian sekian, misalnya saya ini idealnya 65-70, ya sudah kita bertahan di angka maksimal 70, entah dengan olahraga ringan, olahraga berat. Ini pemeliharaan berat badan sehingga nanti metabolisme tubuhnya menjadi kuat, gitu, menjadi kuat dan tidak akan menjadi masalah kesehatan. Kenapa? Dilakukan secara bertahap, tidak ngawur. Bila perlu ada bimbingan dokter, ahli gizi, ahli kesehatan, gitu. Jadi kadang-kadang kalau revolusi bahaya. Jadi teorinya bahwa untuk penurunan berat badan, obesitas, itu jangan revolusi, bahaya bagi kesehatan. Maka lakukan evolusi atau secara perlahan-lahan. Itu yang penting, ingat itu, evolusi secara perlahan-lahan. Jangan diketat langsung nggak makan nasi, itu beresiko ternyata. Ketika saya mencoba, saya pernah sakit. Kenapa? Inginnya sih total nggak makan karbohidrat dan nasi. Padahal ada cara-cara tertentu. Yang ideal adalah pengurangan porsi. Begitu. Karena apa? Usus itu harus bekerja. Tubuh ini harus meningkatkan imunnya untuk menjaga metabolisme sistem kausalitasnya ini harus dengan cara makan protein yang memadai. Maka jangan ada yang lebih gitu. Jadi energi, bukan jadi lemak yang disimpan. Ingat, jadi energi, bukan lemak yang disimpan. Baik, kita lanjutkan. Setelah menyelesaikan pertama dan kedua, tahapan selanjutnya adalah pemeliharaan tadi. Maka pada masa ini benar-benar harus dijaga. Secara umum biasanya buah yang dimakan kayak apel, kayak pir, kayak anggur, kayak jeruk. Ini tidak dibatasi pada tahapan ketiga ini. Nah, sebaiknya pelaku yang tadi untuk pemeliharaan dietnya memilih makan kacang-kacangan, ya, kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau sebagai sumber lemak dan protein, ya, protein. Maka beberapa jenis beras merah adalah pilihan yang paling tepat untuk pemeliharaan. Mahal juga sih, maaf ya,
mahal beras merah. Tapi kalau kita mau ya memang seperti itu, paling tidak mengurangi porsi beras putih gitu. Iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu sulit ya? Enggak juga sih. Bergantung kita, bergantung kemauan kita. Apa kita mau enggak? Kalau mau ya silakan aja. Kalau tidak mau ya enggak apa-apa. Ya. Jadi itu beberapa metode yang dipakai. Jadi ada juga yang menggunakan konsep-konsep yang beda. Karena setiap metode pasti beda. Ada yang beda, tapi ada yang sistemnya seperti tadi, menggunakan sistem evolusi. Ya, itu sementara tahap ini yang kami sampaikan. Tetapi ada juga ya, ada beberapa yang menggunakan literasi beberapa pandangan yang beda. Jadi ada profesor yang tentunya pendapatnya juga menggunakan konsep yang lain gitu loh. Jadi konsep SBD ini terus terang ada konsep baru namanya SBD ya. Jadi konsep ini dibangun Dr. David ya, seorang profesor ilmu gizi pada Universitas Kanada. Nah, jadi konsepnya ini beda ya. Jadi waktu itu beliau menemukan cara baru penata laksanaan diet ya. Dengan konsep ini, jadi pengelompokan ada beberapa kelompok ya, kelompok IG rendah, kelompok sedang dan kelompok tinggi. Ada yang mengatakan slow release karbohidrat, yaitu karbohidrat dari pangan yang dicerna dengan lambat dan karenanya diserap dengan lambat. Akibatnya adalah kadar gula naik secara perlahan-lahan. Inilah yang sering dikenal SBD atau karbohidrat baik. Ya. Jadi kaitannya dengan penurunan berat badan bagaimana? Nah, kehadiran gula darah merupakan salah satu pemicu sebenarnya. Ada yang punya pandangan begitu. Jadi kehadiran gula darah itu menjadi pemicu. Kok bisa? Ya, coba kita cermati pengamatan mereka bahwa kehadiran gula dalam darah merupakan salah satu pemicu pengeluaran insulin dari pankreas. Tujuannya adalah menjaga kadar gula darah agar tetap normal. Itu. Maka sekresi insulin yang berlebihan akan mengakibatkan 3 hal. Kami ulang bahwa sekresi insulin yang berlebihan mengakibatkan 3 hal. Yang satu, mendorong tubuh untuk menyimpan gula darah sebagai lemak. Nah, ini nanti mendorong tubuh untuk menyimpan gula darah sebagai lemak ini. Yang dua, menghambat pembakaran lemak. Jadi insulin ini lebih memilih menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi daripada lemak. Karena itu adalah cara yang paling efisien. Kemudian tiga, memberikan kode kepada hati untuk mensintesa kolesterol. Nah, jadi para pakar ini sebenarnya selalu mengamati tentang kerja organ-organ tubuh kita. Kenapa orang itu mendadak bisa gemuk, orang itu mendadak kurus itu. Dipelajari. Ada faktor pembawa, ada potensi-potensi organ yang harus dioptimalisasikan. Gitu loh, ya. Jika yang dikonsumsi adalah panganan yang memiliki IG rendah, yang tidak menaikkan kadar gula secara mendadak, pankreas melepaskan insulin secara perlahan-lahan karena tidak ada gula yang disimpan sebagai lemak. Pembakaran lemak ditingkatkan sebagai sumber energi dan tidak menjadi peningkat sintesa kolesterol di hati. Itu. Jadi banyak temuan analisa medis kadang-kadang ketika kita berpikir tentang beliau memang teknis sekali, medis. Kadang kita mendengarkan atau membaca pusing. Ya. Tapi nggak apa-apa. Belajar itu tidak harus banyak. Paling kita paham esensinya, paham pokok-pokoknya. Begitu. Itu kawan-kawan, jadi yang kami sampaikan banyak metode ya rangkuman kami. Hanya saja memang harus cermat ya. Kalau bisa jangan lakukan revolusi tapi lakukan evolusi. Begitu kawan, terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.